18 anak di bawah umur ditemuin jadi pekerja seks komersial atau PSK di 2 hotel di Jakarta Barat. Ini hasil penggerebekan Polda Metro Jaya tanggal 19 dan 21 Mei. Ternyata anak-anak ini kenalan sama 2 mucikari online lewat apps kayak Facebook, Twitter, dan WeChat. Nah, abis kenalan, mereka ketemuan di tempat nongkrong. Terus para mucikari pakai modus macarin anak-anak ini dan ngajak mereka nginep di hotel untuk beberapa hari. Mucikari itu dapat komisi 50-100 ribu per tamu yang datang. Untungnya kedua mucikari itu udah dijadiin tersangka dan dijerat UU nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Dan karena mereka juga diduga masarin anak-anak secara online, mereka bakal dijerat UU ITE dengan pidana maksimal 6 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Ini cuman kasus yang ketangkep sama polisi loh. Bayangin deh yang belum ketangkep. Polda Metro Jaya sendiri udah bilang kalau jaringan prostitusi online anak di bawah umur emang udah naik sejak pandemi. Terus gimana masalah child trafficking online bisa ditangani? Kita akan bahas di Quick Insight. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa buat like, follow, dan subscribe biar kamu bisa dapat lebih banyak video explainer kayak gini di channel Berita 1. Yuk kita lihat dulu tren prostitusi anak akhir-akhir ini. Cuman dalam 3 bulan pertama tahun ini, Polda Metro Jaya udah nanganin 115 korban dan 18 tersangka. Sementara, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI nyatet ada 88 kasus trafficking dan eksploitasi anak yang dilaporin ke mereka tahun lalu. Ada beberapa hal yang bisa jelasin kenapa prostitusi online belakangan ini semakin marak. Kayak faktor ekonomi satunya, dan juga kedua penggunaan medsos yang jangkauannya sangat luas. KPAI nilai kalau modus prostitusi yang libatin anak-anak udah makin canggih. Wakil Ketua KPAI sendiri bilang kalau ada 18 aplikasi yang dipakai sebagai media marketing untuk mengeksploitasi anak-anak. Menurutnya, karena modus dan teknologi semakin berkembang, penindakan polisi udah nggak cukup. Jadi walaupun bagus tersangka kasus ini udah ditangkap, masih banyak upaya dari lembaga pemerintah yang harus ditingkatin. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Aceh Hasan Syazili, minta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak buat lebih aktif cegah kasus prostitusi online. Misalnya dengan bikin layanan pengaduan online yang khusus. Karena sekarang ini pengaduan online buat eksploitasi anak hanya ada di situs KPAI, tapi belum ada di pihak pemerintah. Wakil Ketua KPAI Susanto juga ngimbau Kominfo buat bangun sistem proteksi biar nggak ada ruang sekecil apapun buat promosi prostitusi online yang nargetin anak sekolah. Seharusnya dengan teknologi yang ada sekarang, Kominfo bisa ngelacak dan ngerespons konten-konten kayak gitu. Apalagi sekarang udah ada Cyber Police dari Polri yang nargetin pelanggaran UU ITE. Seharusnya kejahatan perdagangan anak diprioritasin. Kerjasama yang agresif antara Kominfo, Kementerian, dan Polri tentunya bakal efektif buat cegah kejahatan ini. Tapi yang bisa dicapai dengan kerjasama kita semua adalah edukasi ke anak-anak yang masih sekolah. Harapannya, anak-anak bisa lebih waspada saat berselancar di dunia maya. Terutama pas ada penawaran dari mucikari yang modus mau ketemuan atau pacaran, tapi nyatanya ngejual anak-anak itu untuk jadi pekerja seks. Terus menurut kamu, gimana caranya buat ngebantu cegah kasus eksploitasi anak jadi PSK? Tulis komentarmu di bawah. Minggu lalu Quick Insight ngomongin tes wawasan kebangsaan yang bikin 75 pegawai KPK jadi dinonaktifkan. Yuk kita baca top comments-nya. Ada Sugito Sriatmojo di Facebook yang nanya apakah pengambil keputusan atau penilai kelulusan tes kebangsaan udah terpapar radikalisme. Tapi Christianus Uda di Instagram bilang apa yang dilakukan kepada ex-pegawai KPK udah wajar. Karena lewat tes wawasan kebangsaan dan pengetahuan umum, para calon ASN yang lamar bisa jadi ASN. Kalau nggak lulus, kenapa harus dipaksa?
Jadi tulis komentarmu buat minggu ini biar gue bisa bacain minggu depan.